Tuhanku tidak akan membiarkan aku mati. Kena panu aja Tuhanku nggak rela. Ada wae. Makanya Yesus seakan-akan mengatakan, hei Petrus, engkau iblis. Engkau hanya memikirkan manusia. Aku datang ke sana, aku disalib. Itu pikiranmu. Tapi Tuhanku tidak memikirkan itu. Bukan itu yang dipikirkan Tuhanku. Tuhanku memikirkan apa? Hah? Tuhanku memikirkan apa? Aku akan mengutus malaikatku agar menatang engkau di jalanmu. Aku adalah perlindunganmu. Aku adalah batu sandaranmu. Tidak akan kubiarkan kemudian panah, penyakit, sampar menyentuh kemahmu. Aku akan melindungi di setiap jalanmu. Meski 1000 orang rebah di kirimu, di kananmu, engkau hanya menyaksikan pembalasan terhadap orang yang fasik. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau. Itu yang dipikirkan Tuhan. Jangkrik. Memang yang kita pikirkan, aduh jangan Yesus. Aduh kalau kau kesana kau mati sus. Sus, please, no. Jangan kesana kau akan mati. Itu pikiran manusia, bahlul. Tapi Tuhan tidak memikirkan itu. Tuhan punya rencana. Tuhan di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan kepada orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Itu yang dipikirkan Tuhan, kampret. Dasar bahlul. Bisa juga kau buat saya marah ya. Udah capek saya ngajarin kalian. Yang dipikirkan oleh manusia, Yesus datang mati. Tapi Tuhan tidak mengatakan, tidak begitu. Kalau kau datang, yang kau tangkap bukan Yesus, yang kau tangkap orang yang kuserupakan. Masih mau kau datang besok? Hah? Aku paksa lidahnya penyesat itu mengaku, akulah Yesus, akulah dia. Sehingga itu yang kau salib. Dan itu nanti yang engkau tuhankan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Sabar. Al-Quran saya mengatakan apa? Ya Bani Adam, la yaftinannakumul syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah dan seterusnya. Ayat itu jelas mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, wahai cucu Adam, wahai keturunan Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan bapak ibumu dari jannah, dari surga. Sesungguhnya apabila kamu mengikuti setan itu, maka aku menjadikan setan itu sebagai Tuhanmu, sebagai pimpinanmu bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Makanya dikatakan Petrus, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian, angkatan jihad. Itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Susah kali saudara-saudaraku ini. Boleh saya tanggapi, Pak? Boleh. Kaget saya. Aduh, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nazuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda bang, bercanda. Oke, saya memang selalu dulu saya sering dibasis jadi biasa pakai metode gitu. Silakan lanjut. Gimana dek? Tadi Bang Zuma tadi ngomong jangkriknya luar biasa, jangkrik. Lanjut. Silakan, saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Oke. Ya pertanyaannya gini, kalau misalkan Yesus itu diserupakan, berarti ada yang dikorbankan, Pak ya? Iya, betul. Kan sudah dikatakan Amsal 21:18. Apa kata Yesus, Bung? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua perkataan tentang aku yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Oke. Nah, di Amsal pakai sebagai ganti. Pas orang fasik dipakai sebagai tebusan untuk orang yang benar. Nah, ketika kemudian orang-orang bersekongkol ingin membunuh orang benar, membunuh orang yang jujur, yaitu Yesus, Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Siapa yang fasik? Ya makan suap.
Siapa yang terkutuk? Yang makan suap. Mana dalilnya? Coba Anda buka di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang mati dikutuk? Orang yang menerima suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Nah, di antara Yesus dan Yudas siapa yang menerima suap? Itulah yang menggantikan dia. Makanya saya katakan yang Anda sembah itu bukan Yesus, tetapi sibilisis yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang disalib itu. Begitu dia keluar, akulah Yesus, akulah Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Dia menggunakan jasad tersebut. Coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa itu? Yudas. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Sukran Nayumi Izumi. Barakallahu fikum. Sahabat di YouTube. Begitu saudara. Boleh saya Jadi tanya bukan. juga? Ya silakan. Ya, jadi itu keadaan terjadi pada masa itu. Al-Quran hanya menarasikan, menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Silakan. Berarti Allah itu ya apa? Jadi nggak ini dong ya, nggak fair ya. Amsal 21:18 itu loh. Al-Quran saya cuma menjelaskan, saudara. Yesusnya mengatakan legitimasinya, validasinya. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Lukas 24 nomor 44. Jangan tolak itu. Nah, di situ tertulis apa? Di Amsal 21 nomor 18. Amsal 21. 18. Ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini kan perkataan Amsal kan. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini nggak ada hubungan ya. Loh, kok nggak ada hubungan? Enggak, maksudnya Orang fasik, orang 19. fasiknya, orang fasiknya dipakai. Kalau Anda nggak percaya Amsal 11. Orang yang jujur, kok nak nyambung? Yesus yang mengatakan mengutip, giliran Yesus mengutip kitab itu, Anda bilang nggak nyambung. Mau nyambung bukan? Iya, sabar. Amsal 11 nomor 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang yang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Itu dalil. Yesus yang mengutip itu, bukan aku. Yesus. Belum lagi kalau kita Yesus mengatakan, dan harus pula tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Mazmur mana? Mazmur 37. Apa yang dikatakan di Mazmur 37 terkait dengan Yesus? Dikatakan begini, Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus adalah orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya dia akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik pengkhianat akan dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi negeri di mana dia, dan dia akan tinggal senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Itu dalil. Kemudian 39-nya, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Lukas 24:44. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur harus tergenapi. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, harus tergenapi. Itu berbicara mengenai Yesus. Karena dia Tuhan. Yesus yang Tuhan itu yang keluar dari kubur. Cak Ayu, kau jadikan
Beda Yesus yang datang ke Bani Israel dengan Yesusmu. Kalau Yesusmu yang keluar dari kubur itu Tuhan, mari kita bahas. Itu memang Tuhanmu. Saya juga akui. Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhannya Kristen. Coba Anda baca tadi tuh Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kawan. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan. Baru dilantik jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Untuk itulah Yesus mati agar hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Jadi syarat untuk menjadi Tuhannya Kristen adalah mati dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Selamat malam. Menurut Juma Ya. tadi kan Juma mengatakan Yesus kami gitu. Saya mau bertanya nih, menurut Ya. Juma atau pertanyaan saya Ye. adalah menurut Adalah. Muslim kisah Ya. Yesus ini bisa nggak diceritakan dari Al-Quran atau dari hadis gitu? Bisa nggak tanpa Alkitab kalian menceritakan kisah Yesus? Oh bisa banget, bisa banget. Di Islam, Kalau begitu Isa yang kalian kenal itu berasal dari suku mana? oh itu tidak diceritakan dari suku mana, bukan buku biografi karena Nabi kami bukan wartawan. Kenapa? Tidak Kalau saya tanya juga seperti kalau bertanya juga Lalu, dari- seperti pertanyaan Anda gimana? Boleh nggak? Saya Enggak. bertanya yang sama. Boleh? Tenang dulu. Kan kalian mengklaim ada Yesus kalian. Gini loh, kalian kan mengklaim Justru ada Kristen ini tidak memiliki sebenarnya hubungan dengan Yesus yang asli, nggak ada hubungannya. Ya nggak masalah. Yesus asli itu tak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Coba. Saya tanya dulu. Adik, saya tanya dulu. Apa hubungannya Yesus yang asli dengan agama Kristen? Coba benang merahnya di mana? Ya, tapi setelah saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya ya. Iya, saya Yesus jawab ini pertanyaan kan dia saudara. seorang tokoh yang diikuti, yang ada pengikutnya ya, pengikutnya yang ini percaya kepada dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat disebut. Enggak sebagai hubungannya antara Yesus yang diutus kepada Bani Israel dengan agama Kristen itu apa hubungannya? Di mana benang merahnya? Ya. Yesus ini kan dari suku Yahudi kalau menurut Kristen ya. Ya Kalau di hubungannya Islam dengan kan Kristen apa? nggak ada keterangan. Iya, saya mau jawab. Tidak ada keterangan, tidak ada kronologi dia hidup bagaimana, hidup di bawah perintah, kan tidak ada. Berarti kan Islam ini Juma ini selalu Kenapa lari ke Israel koclo? Pemakan kucing. Yang saya tanya hubungan Yesus dengan Karisteng ini apa? Iya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Udah kau turun. Kau cebok san cebok. Kalau kau sudah haid taruh di mangkok haidmu minum biar kau bisa waras. Saya tanya, hubungan antara Yesus orang Yahudi dengan Karisteng pemakan kucing itu apa hubungannya? Larinya ke Islam. Kalau Islam jelas hubungannya dengan Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Dan seterusnya diceritakan Ahmad. Nabi Isa menjelaskan tentang Nabi kami Muhammad. Tapi Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Gak ada. Di mana Yesus ketika penginjilan menyebut Paulus? Nggak ada. Ada baik. Mana ya Bang Zuma? Oke. Panggil aku tak izin nyambung Bang Suma. Izin nyambung ya. Biar Silakan. ganti suasana. Saya bikin kopi lagi. Silakan Iya. adik-adik Siap, sekalian. siap, Zuma, kalau Isa itu lahirnya di mana ya? Astagfirullahaladzim. Al-Quran bukan buku biografi, bukan buku wartawan yang mencari kemudian data-data. Al-Quran hanya turun diwahyukan oleh Allah untuk membantah kemudian orang-orang kafir yang telah mendudukkan kemudian oknum ini sebagai setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu aja. Bukan sedang ingin bertanding. Wah, dia lahirnya di Nazaret, kita bikin yang lebih keren yuk. Lahirnya di Tokyo. Ada-ada aja ini. Pertanyaan yang kayak apa itu? Karena gini Bang Zuma, kan Yesus itu kan lahir kan di Nazaret, di Bethlehem. Itu menurut kitab wartawan kan? Oke. Terus kalau menurut Bang Zuma kan Isa itu lahirnya kan di bawah pohon korma, Pak.
Ya, nah itu lebih dekat secara histori kepada Bibelnya orang Yahudi daripada lahir di kandang binatang. Karena gini, saya tanam pohon korma di depan rumah kok nggak ada Yesus, Pak? Nggak ada Isa ya? Nah, itu karena kau gila berarti. Saya bacakan kamu dalil. Kubacakan kamu dalil ya bang. Ya, supaya kamu sedikit agak waras, jangan gila permanen. Nih, saya bacakan samamu. Ini berbicara mengenai tempat kelahiran Yesus nih. Di dalam Ulangan 34 nomor 4. Oke? Saya katakan samamu. Atau kita ambil di data yang lebih maju lagi. Di dalam Pengajaran Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda. Ingat, Yesus berasal dari keturunan Yehuda. Ingat, bukan dari keturunan orang Bugis atau orang Makassar. Dari kota pohon kurma di padang gurun Yehuda. Tuh. Orang Yehuda itu dikenal orang yang hidup di padang gurun yang disebut dengan kota pohon kurma. Tolong kau tunjukkan literasi Yesus lahir di kandang kambing dengan ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa kota Yehuda adalah kota kandang binatang. Mana dalilmu? Ada? Nggak ada. Hakim-Hakim 3 nomor 13. Rek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kala. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka, yaitu kota tempat kediaman orang Israel. Tempat kediaman orang Israel disebut kota pohon kurma. Di mana kota orang Israel zaman dulu disebut kota kandang bembe. Lanjut, Hakim-Hakim 4 nomor 5. Dia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Pegunungan Efraim ini baca di dalam Yohanes 11 nomor 54. Yesus bersembunyi di pegunungan Efraim. Berarti apa yang diterangkan Hakim-Hakim 45 itu menyinggung tempat pohon kurma tempat Yesus bernaung. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Oke? Tolong tunjukkan di mana pegunungan Efraim disebut tempat pemukiman kandang-kandang kambing. Gak ada. 2 Tawarik 28 nomor 15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman, mereka diurapi dengan minyak. Dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai. Dan dibawa ke Yeriko, kota pohon kurma. Anda cek di Google sekarang, Yeriko itu disebut kota kurma. Dan itu daerah mana? Yeriko tidak disebut bagian daripada area itu sebagai kota kandang bembe. Paham? Terakhir, Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa ia semua kota mereka di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi. Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma. Tidak ada dikatakan pergilah ke Yerusalem, ambil kemudian atap kandang bembe. Nggak ada, kucluk, cangkrek. Ini semua data-data di kitabnya Yahudi yang menandakan bahwa Maria atau Miriam itu melahirkan anaknya di bawah pohon kurma karena dia berada di sekitar kota kurma, bukan berasal di kandang bembe. Belajar secara histori Bible, Anda belajar biar Anda sehat, jangan menjadi Kristen, mati dalam keadaan Kristen, jangan. Demikian, saya bikin kopi dulu dari tadi ini. Lanjut. Bang Juma masih pede ya? Kan bukannya udah... Mantap Gurunda. Masya Allah, keren. Luar biasa loh, Gurunda. Luar biasa. Ini langsung saya buka di data saya Gurunda di Hakim-Hakim 4 nomor 5. Saya catat semua nih. Hakim-Hakim Amsal 21:18. Tadi yang orang fasik Hakim-Hakim 4 nomor 5. Yohanes 11:54. Kemudian 2 Tawarik 28:16. Kemudian kota Yeriko. Kemudian Nehemia 8:15. Luar biasa loh Gurunda. Harusnya kalian tuh bersyukur loh kepada teman-teman muslim termasuk Gurunda Zuma. Kalian dikasih tahu loh. Bersyukur matamu suwe. Apa cok? Malu-malu. Apa cok? Kak terima. Dia enggak, kemarin saya sempat nonton video dia dikatakan Edis gini.
Kamu kalau begitu Lo kalau belajar Bible ke Gurunda. bilang, mungkin Belajar Bible ke itu Gurunda. keolotan kalian lah. Belajar Alkitab atau Bible, belajar Kristen ke Gurunda. Banyaknya. Gitu, Apalagi Leoman. Ardi. Bang Sok Bang Leo udah dikasih tahu Saya sama Aki bertanya-tanya Kores. kalian nggak pernah jawab. Cuma ini Loh, kalau gini bre, kalau Islam nanyanya ke Edis, kalau Bible nanyanya ke Gurunda gitu loh. Kalian menafsir Kenapa sih? kitab orang. Aki Kores Gimana? Kan Islam udah dijelasin sama Edis katanya. Jadi kalau Bible nanyanya ke Gurunda gitu loh. Kalau Bible nanya ke Gurunda sama RK. Iya, kan Islam nanyanya ke Edis nanyanya. sama Ya RK enggak? udah kalah. Kemarin sama Loh, Bible nanya ke Gurunda, RK bahas apa dia? Kemarin sama Edis itu Edis kan bahas ini, bahas Islam. Ke Edis nanyanya. Al-Quran itu menjiplak Bible ya. Terus cuma jawab, iya mungkin itu ada videonya, malu-maluin. Nah, sekarang kalau misalnya Edis bilang kayak gitu, Ternyata olot. Coba tapi kalau misalnya Edis bahasnya kayak gitu, kenapa Edis nggak berani mengatakan baptis jiplak Yunani? Kenapa? Karena Edis belajarnya Islam bukan Kristen. makanya kamu nonton si RK. Kristen itu bukan menjiplak Yunani, tetapi Loh, kenapa ada baptis? Kenapa ada baptis? ada data yang menyebutkan bahwa memberi izin Apa? itu debat RK sama. Iya, kenapa ada baptis gitu? Kalau bukan menjiplak Yunani, ini baptis datang dari mana, Leomat? Sesat. Datang dari mana? Kalian itu malu-maluin lah, bangga-banggain. Loh, kalau malu-maluin kita ada baptisnya dong kalau malu-maluin. Sudah saya udah nonton loh. Gitu dia. Malu. Aki Kores. Malu. Aki Ya. Kores. Kalau saya udah malu Antum bukan bilang komal nggak? kau semua. Loh, kalau malu disalib dong kalau malu. Udah kalah berkali-kali loh. Loh, kalau malu disalib lah. Gimana sih? Bohongnya banyak. Malu disalib dong kalau malu. Saya itu udah kumpul data-data semua. Aduh, Lah kalau misalnya udah kumpul data-datanya Gurunda gitu, harusnya lu Islam. Kan udah dikasih tahu pohon korma itu adanya di Israel. gitu. Aki Kores. Aduh, emosian dia. Apa? Aki Kores, aku bilang ilmu psikologi Saya juga ya. orang yang banyak Aku mulut bilang itu sebenarnya tongkat Sama gue juga. Tapi Hilang dia. Hilang. lanjut. Aki Kores lanjut. Apa sebelum lanjut, ini aku kasih tahu ikhwannya telah resmi dan telah lahir bagi kita. Acara Milad Api kedua seperti yang kalian doakan itu jadinya di Jakarta Tebet ya. Ini save the date-nya ya. Gua ngumumin sekarang. Milad Api kedua akan ada di Jakarta di Masjid Al-Ittihad Tebet dari Bada Duhur sampai jam 9. Save the date-nya tanggal 13 September hari Sabtu. Tanggal 13 September hari Sabtu, HTM-nya 100K, silahkan kalian transfer ke rekening Api dan konfirmasi ke nomornya Kores Ikhwan ya. Sampai jumpa di sana dengan seluruh jajaran Api Pusat. Selamat menikmati acara yang akan ada. Gitu Ikhwan. Lanjut. Semua boleh ikut. Rayakanlah. Jakarta 13 September. Nanti yang kepingin ketemu Gurunda Zuma, yang pengen foto-foto sama Gurunda Zuma, insya Allah antum semua bisa melakukan hal itu ya teman-teman ya. Boleh, silahkan. Di situ ada Aki Kores, ada Bang Zuma, ada semua di sini, termasuk Ustadz Alif ya. Gitu teman-teman. Betul begitu ya Aki Kores ya? Iya betul banget, dan kita batasin ini untuk venue itu 400 ya. Jadi kalau misalnya udah beli tiket 400 tutup itu. Kalian nonton di YouTube aja, jangan datang. Karena nanti kepenuhan itu masjidnya. Gitu Ikhwan ya. 2 bulan lagi siapin cuti, siapin sama barang-barang keluarga gitu, karena biasanya acara Api itu heboh dan megah Ikhwan gitu. Buat umum yang penting bayar tiket. Tiket berapa tuh? Tiket 100K sekarang. 100. Tapi untung ya hari Sabtu ya, Gurunda Bang Kores ya. Untung hari Sabtu tuh. Iya, hari Sabtu dibikinnya gitu. Untung gitu kan. Kalau hari Minggu, aduh, kasihan juga kan. Oh iya, nanti sebelah sepi ininya. 100. Gitu ya Ikhwan ya. Bukan 400, 100. Kok 400? 100 itu 100 untuk Parsmanan. Kuotanya ya, 400 kuotanya orang. 400, gitu. Kalau sudah 400 orang yang daftar, maka nggak bisa daftar lagi temen-temen, nggak nampung gitu loh. Iya, nggak nampung. Kalau lebih banyak lagi kita nggak nampung gitu ya. Jadi 400 tutup, kalian nonton di YouTube sisanya. Harus Muslim apa? Dan kalau Kristen mau hadir gas. Iya Bro Admin, kalau mau hadir gas.
Aki Kores, misal, Iya. misal pas waktu milad api ada teman-teman Oten yang datang terus kemudian nantang debat gitu gimana? Iya, bayar tiket aja, baru nanti disambut. Oh gitu, tetap bayar ya? Kalau Ya. tetap bayar tiket. Jadi kalau bayar tiket lu nantang debatnya di dalam venue. Kalau nggak bayar tiket lu teriak-teriak aja di luar buat nantang debat gitu. Lagi pesta kok nandang debat ya nggak tahu. Bro Admin mau datang? Lihat nanti. Nggak apa-apa. Amin kan Itu Surabaya. Kores. Buat Kristen yang nantang debat nanti saya kasih jatah prasmanan sama kursi. Nah. Iya, jadi debatnya di tempat makannya, gitu, tempat makan VIP. Sambil makan. Ini ada yang nanya cara daftarnya gimana, cara beli tiketnya gimana. Kalian transfer ke rekening API, udah pada tahu lah rekening API di mana. Lalu kemudian si bukti transfernya kirim ke nomor Kores, gitu. Kirim ke nomor Kores ya. Gitu aja, cuma gitu doang. Nanti nyampe di registrasi kalian dikasih tiket kupon makan di sana, gitu. Nggak Di nginep ya, website ada nggak Nggak nginep nomor kayak rekeningnya di- Apologet Islam Indonesia Aki Kores di website? Website nggak tahu siapa ada urus nggak? website. Di website kita Ada, Apologet ada, Islam ada. Indonesia ada ya? Jona, lihat dulu Bang Jona. Ada ya. Bang Jona. Ya, teman-teman di bawah barangkali nanti nggak ngerti. Aduh, siapa sih ini? Di mute dulu dong, baru naik, oi. Oke. Boleh banget, yang penting bayar tiket. Nomornya bang, nomornya 0813 ya, 0813. Bukan Plus. nomor rekening, salah, bukan nomor HP. Oh nomor rekening. Yang tahu nomor rekening silakan di chat di bawah ya Ikhwan ya. Ferah dia bilang nggak mau. Blokir itu Tahir. Gua lagi ngurusin event, suruh diem. Tujuhnya 5 kali, ya tujuhnya Itu 5 kali. Saya Ya lanjut. Ustaz. kalau di atas nggak bisa ngetik ya. 75 kali 51770, iya. Kalau saya kok ke ini, kalau di atas nggak bisa. Tuh udah ada itu di bawah tuh. Nah itu tuh kalian screenshot ya, tiketnya 100k bisa udah bisa kalian pesan sekarang gitu. Udah kita buka untuk tiketnya. Selamat sampai jumpa di acara Ikhwan. Nanti setiap live kita akan sounding gitu. Yoks lanjut lagi berdialog. Ya apa? Lanjut. Yuk Kaleb mau nanya apa Kaleb? Ya, kalau saya boleh jawab. Aku mau nyambung dikit Kan dong dari tadi kota- nunggu ini. Oh boleh Bro Admin, tunggu Kaleb. Bro Admin kenapa? Kaleb diem dulu. Silakan, Bro. Ya sebentar, aku nyambung tadi kan sudah sempat banyak juga nih yang disampaikan sama Bang Suma tentang Amsal ya, yang katanya menggantikan itu loh, orang fasik menggantikan orang benar. Itu memang benar sih, tertulis begitu di dalam Amsal. Mantap. Tetapi masalahnya adalah yang terjadi pada peristiwa di Matius 16 itu, ketika Petrus dihardik oleh Yesus dengan perkataannya lah iblis, bukan sedang mengajarkan atau sedang justru kebalikannya. Karena di Alkitab tertulisnya begini, di ayat 16:21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dan pihak tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Barulah Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi waktu itu Petrus bukan sedang melakukan atau menerapkan Amsal, sekalipun benar apa yang ada di dalam Amsal itu, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Tapi dalam konteks ini justru yang menolak peristiwa Yesus akan ditolak sampai menderita, sampai wafat, itulah yang disebut sebagai nyala iblis yang dihardik Yesus. Begitu, terima kasih. Oke, ini aku tanggapin ya Bro Admin. Nanti Gurunda kalau udah ini masuk ya, atau Salif atau Aki Ardiansah. Jadi kenapa disebut enyahlah iblis si Petrus ini? Karena Petrus nggak sopan. Yesus lagi khotbah, ditarik-tarik tangannya ke pinggir gitu. Ini sama aja kayak pendeta lagi khotbah di gereja gitu kan. Terus ada jemaat di barisan depan, dia tarik ke pinggir tangannya, Pak. Kalau ngomong kayak gitu salah Pak.
Bapak ini kan pendeta, masa ngomong kayak gitu? Pasti marah pendetanya kalau lagi ngomong khotbah gitu ditarik ke pinggir, nggak sopan. Lebih ke sana sih, gitu. Ya, terbantahkan. Lanjut. Oh iya, ini berarti beda lagi nih Bang Kores nih persepsinya sama Bang Suma. Oke, ini dua persepsi nih jadinya. Yang Iya, satu nggak sopan, yang satu nggak sesuai amsal. Ditarik ke pinggir kan? Ya betul, memang ditarik ke pinggir sih. Gitu. Cuman berarti berbeda sama tadi persepsinya Bang Suma. Nah, kalau Oke, Gurunda itu lebih ini lagi, lebih advance lagi gitu kawanku. Ya, oke. Sip. Yuk Kaleb, silakan Kaleb. Iya, menyambung yang tadi kan Petrus menarik tangan Yesus. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena yang kita maukan kan dia bukan sebagai juru selamat dunia. Yang dia Petrus fokusnya adalah dia menjadi raja di Israel. Raja di Israel. Dia sudah menyatakan sebelumnya di ayat sebelumnya kan dikatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang tunggal. Engkau yang menjadi Petrus menyatakan itu di mukanya. Tetapi pada saat Yesus menyatakan, iya benar aku anak Allah, aku berasal dari surga. Nah, pada saat Yesus menyatakan visi misinya, Petrus menarik tangannya. Jangan begitu. Itu sopan nggak? Sopan nggak itu? Bukan masalah sopan enggaknya. Masalah gini, Pak Pra. Iya. Saya panggilnya Pak Pra ya. Iya, Pak Kaleb. Nah, kalau misalkan Bapak adalah sahabat saya. Jadi pada saat Bapak bilang, saya ini harus keluarin duit nih, 10 juta buat si A. Terus saya tarik tangan Bapak. Jangan Pak. Gitu. Kenapa? Dia udah punya dana sendiri. Sahabat ditarik, oke. Kalau guru lagi ngajar ditarik, sopan nggak? Posisi dia kan lagi bicara dengan murid-muridnya, termasuk Iya, Petrus. yang narik tangannya guru Yesus ini siapa? Sahabatnya atau muridnya? Muridnya. Sopan nggak itu? Bukan masalah konteksnya sopan. Dijawab, sopan nggak? Membela Yesus. Dia sedang membela Yesus. Jangan seperti itu. Dia sopan nggak gitu? Guru lagi ngomong, ditarik tangannya ke pinggir, sopan nggak? Oke, kalau misalkan Bapak ini sebagai guru saya. Iya. Nah, pada saat Bapak bilang nih, saya mau... Enggak, kenapa kok lama sih, sopan atau enggak? Tinggal jawab sopan atau enggak. Kenapa susah gitu loh? Ini bukan masalah etika, Pak. Loh, ini masalah etika. Karena kita sudah bicara masalah etika. Loh, sopan atau enggak kesimpulannya? Iya, ditanya itu dijawab dulu. Dijawab, sopan enggak? Masalah sopan atau tidak? Mau jawab nggak? Gitu aja nggak apa-apa. Ini mau jawab nggak ini? Ya, kalau nggak mau jawab, ente diem. Tidak sopan. Ah ya udah, nggak sopan lagi kok. Nah, kalau nggak sopan, pantas nggak dibilang nyahalang kau iblis? Pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Kenapa? Karena yang berbicara... Nah, itu dia gitu. Kalau misalnya nggak pantas, jangan narik gitu. Karena nggak sopan kayak gitu. Orang lagi ngomong, ini Yesus lagi apa? Dia sedang memberitakan firman Tuhan. Tangannya ditarik ke pinggir gitu kan. Langsung ngomong berdua gitu. Ini kan merendahkan martabat seorang guru. Makanya dihardik, nyalang kau iblis. Tadi dibilang di kayak ayat gitu. berapa? Pak Bro. Ya. Tadi di ayat berapa yang Yesus itu ditarik tangannya ke pinggir? Beramin. Berapa itu? Kasih paham ya kawan Kristennya. Bro. 16. Lanjut Gurunda. Matius 16 itu. Sekarang begini aja saudara bro admin. Tolong tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi Tuhan memikirkan atau Tuhan berfirman akan menyerahkan orang benar untuk dibunuh demi untuk menyelamatkan orang fasik. Kalau berbicara tentang pikiran Tuhan berarti berbicara tentang firman Tuhan. Tunjukkan di mana firman Tuhan tertulis Tuhan menginginkan kematian kepada orang benar demi menyelamatkan orang pendosa. Pikiran Tuhan nih. Karena apa yang tertuang di dalam kitab-kitab terdahulu itu adalah pikiran Tuhan. Musa, ajarlah kemudian
umatmu melakukan persembahan domba kami. Itu pemikiran Tuhan yang Tuhan tuangkan melalui kalam, perkataan. Itu pikiran Tuhan. Maka kalau ente mengatakan harus melakukan firman Tuhan, mana? Di mana tertulis firman Tuhan di kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang pendosa? Pikiran Tuhannya tertuang di mana itu? Tunjukkan. Kalau ada, berarti saya panjang lebar tadi itu keliru. Tapi kalau tidak ada, berarti pikiran Tuhannya adalah Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Silakan bantah pikiran Tuhan dalam Keluaran 27 itu, 23 itu, bantah. Silakan. Kejadian 3, Pak. Kalau yang persis gitu sih enggak ada, Bang. Kejadian 3 itu tak ada hubungannya, Bung. Aku akan menjadikan engkau bermusuhan, keturunanmu dan keturunan itu enggak ada hubungannya. Itu justru adalah tantangan bagi kita karena ada surga, ada neraka. Maka harus ada penggocoh. Penggocoh ini yang akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan. Tidak ada hubungannya itu. Coba tunjukkan kepada saya pemikiran Tuhan agar manusia yang berdosa ini diselamatkan dengan Tuhan mengorbankan orang benar di tangan para pendosa. Itu tertulis di mana keinginan Tuhan itu? Pikiran Tuhan begitu. Silakan. Tadi Matius 14 ya. Kalau yang persis nggak ada. Paling-paling yang terangkat itu Yesaya. Yesaya 5:35 itu. Kalau yang persis nggak ada. Iya, pemikiran Tuhan. Kan dikatakan engkau adalah batu sandungan. Kan Tuhan sudah merancang. Sampai iblis mengatakan apa coba? Ketika Yesus dicobai. Hei, lu jika benar lu itu adalah anak Tuhan, lu buang diri lu ke bawah. Sebab ada tertulis firman Tuhannya bahwa Tuhan akan mengutus malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kalau engkau adalah anaknya, turun lu. Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai Tuhan. Jangan kau cobai perkataan Tuhan itu yang mengatakan aku akan mengutus malaikatku. Jangan. Artinya bahwa pemikiran Tuhan, iblis pun tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya celaka, sifat sial, keadaan naas terjadi terhadap Yesus. Iblis pun tahu kalau engkau anak Tuhan, coba coba dirimu ke bawah. Kalau memang kau itu anak Tuhan, ada tertulis toh bahwa kalau kau itu anaknya, tidak nabiarkan kau itu celaka. Nah utus malaikatnya untuk narangkul kau supaya kakimu tidak kena batu. Buang coba kakimu ke bawah. Itu maksudnya. Artinya bahwa kalau Anda menyadari itu, silakan Anda membaca Mazmur 91 dari nomor 1 sampai nomor 16. Bagaimana Tuhan telah memikirkan rancangan matang penyelamatan terhadap Yesus. Kok justru Islam ini yang menginginkan keselamatan kepada Yesus? Justru kalian kok kayak iblis pingin kali Yesus itu celaka. Kenapa? Nah kalau Anda mengatakan saya salah, oke, mungkin saya salah. Tapi tolong tunjukkan di mana Tuhan mengatakan aku akan menjadikan orang benar sebagai penebus dosa-dosa orang yang bersalah. Rubah Keluaran 23. Bohong jangan kau hemburkan, jangan kau biarkan, jangan kau hambur-hamburkan bohong itu. Dusta itu jangan kau sebar-sebarkan. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Apa maksudnya itu? Yesus orang benar tidak akan dibunuh untuk menyelamatkan Kristen. Itu maksudnya. Saya jawab ya Pak ya. Iya silakan. Matius 16 ayat 21 Pak. Apa? Matius 16 ayat 21. Tadi kan sudah kubaca itu saudara. Itu tadi sudah kubaca itu Matius 16 nomor 21 itu. Baca. Sejak waktu itu nyatakan kepada murid-muridnya
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini ucapan siapa? Yesus. Itu ucapan, bukan ucapan Yesus. Itu penulis Matius yang kita tidak tahu siapa orangnya. Terus ayat 22-nya kenapa dia ditarik, Pak? Sama Yesus, sama Petrus. Ditarik karena menurut pemikiran Petrus, kalau Yesus ini dibiarkan dia akan mati. Tapi Yesus mengatakan, kamu memikirkan pikiran standar lemah, yaitu standar manusia. Tapi Tuhan memikirkan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu Tuhan akan mengutus malaikat untuk membantu menolong aku. Tadi kan sudah Mazmur 91 itu, Bang. Matius 16. Jadi cuman ini aja nih, Pak. Apa? Kalian kan begini, saudara. Coba ya, saudara ya. Ini saya mengajak kalian itu kemudian untuk berkalam. Dalam ilmu kalam umum itu, filsafat umum itu dikatakan begini. Ketika satu narasi dibangun, maka kita coba untuk menyandarkan narasi itu kepada logika yang sederhana. Nah, coba lihat. Yudas, kenapa menarik Yesus? Apa yang ada dalam pikiran Yudas? Petrus, Pak. Bukan Yudas, Pak. Petrus, sorry. Kenapa menarik Petrus? Apa yang ada dalam pikiran Yudas? Dalam ilmu filsafat berpikir, karena Petrus berpikir kalau Yesus dibiarkan pergi, maka dia akan dibunuh. Betul nggak? Betul nggak? Oke. Pemikiran Yudas itu sama nggak dengan pemikiran kalian? Sama dengan manusia, Pak. Ya, berarti sama dengan Kristen kan? Bahwa Yesus akan disalib. Sama kan? Iya. Sama enggak? Itu Anda dikatai iblis sama Yesus. Enyahlah Kristen, Kristen iblis. Yang mengatakan aku ini bakal disalib. Kamu itu iblis. Aku tidak akan disalib. Aku yang berlaku padaku adalah apa yang direncanakan Tuhan. Jadi kalian itu kalau dalam ilmu filsafat bagiku, kenapa dia dikatakan engkau batu sandungan bagiku? Iya, karena Yesus sedang ingin melaksanakan apa yang Tuhan rencanakan. Yaitu kematian disalib kan? Bukan, justru yang kau pikirkan itu adalah kematian disalib. Itu pikiran manusia. Astagfirullahaladzim. Makanya aku bilang, ayo mari kita berkalam. Dalam ilmu kalam, dalam ilmu berpikir, ilmu mantik, mendudukkan perkara pesan berdasarkan dengan standarisasi logika yang sangat sederhana. Yesus mengatakan setan iblis kepada Petrus karena yang ada dalam benak Petrus itu adalah Yesus akan disalib. Itu pikiran Petrus. Jadi kalau ente ada bersama dengan Petrus, langkah demi langkah Yesus menuju kepada orang-orang Yahudi yang ingin menangkapnya, kalian akan mengatakan, ya dende, ditangkap, disalib, disalib, 1, 2, disalib. Ternyata apa? Tuhan langsung datang. Tidak jadi disalib. Kalian yang menginginkan salib, kalian yang memikirkan dia disalib, kata Yesus, iblis yang harus enyah dari Yesus. Kenapa kalian tidak menggunakan logika sederhana? Dalam ilmu mantik itu logika yang paling rendah. Pemikiran bukan paling rendah, paling standar. Menelaah pesan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita rasakan dengan standarisasi logik yang paling sederhana. Jadi Kristen berpikir, Yesus disalib, Yesus disalib, dia pergi ke sana untuk menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk diniaya. Itu pemikiran manusia. Perkataan Petrus apa, Pak? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu dengarkan. Ketika kemudian Petrus mengatakan ini, Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Hal yang mana? Hal di mana dia disalib, hal di mana dia dibunuh, hal di mana dia teraniaya. Iya kan? Hal itu sekali-kali akan menimpa engkau. Iya, makanya itu pikirannya Petrus. Pikiran Petrus, ditariknya Yesus, ditegurnya Yesus supaya dia tidak dibunuh, supaya dia tidak disalib. Kali-kali takkan menimpa engkau, ya kan? Iya, betul.
kamu jangan ke situ. Petrus kan takut Yesus disalib. Benar, karena kalau dia pergi di situ, dia disalib. Benar kan? Betul. Nah, itu pikiran kalian kan? Ayat 23 kan, maka Yesus berpaling kepadanya. Itu pikiran kalian kan? Dengar, itu pikiran kalian kan? Setelah kalian membaca Matius, kataannya seperti itu, Pak. Iya, itu pikiran kalian kan? Saya nggak pakai mikir. Oh, memang karena kalian Kristen. Anda mengarahkan tadi kita langsung kita tangkap. Kita nggak pakai mantik-mantik. Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan manusia. Artinya apa? Petrus kan nggak setuju Yesus disalib. Itu pemikiran Petrus. Pemikiran Petrus. Bonyok. Pemikiran Petrus, Bonyok. Kalau dia pergi ke situ, dia bakal disalib. Betul. Itu pemikiran siapa? Dia harus pergi ke situ. Oke. Berarti pemikiran Petrus harus bertentangan dengan pemikiran manusia kan? Pemikiran Petrus sejajar dengan pemikiran manusia, jangan sampai disalib. Nah, tapi Tuhannya mengatakan tidak akan disalib loh, Petrus, diam aja kau. Kutampar nanti mulutmu, Petrus. Enggak usah, tenang aja, biarkan, percayakan kepadaku. Meskipun 1000 orang di kirimu, di kananmu, celaka tidak akan menimpa engkau, sebab aku Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Betul, Yesus itu tempat perlindungan kita. Tapi manusia berpikir ini bakal disalib nih, selesai nih Yesus nih, innalillahi nih. Itu pikiran manusia kan? Betul. Nah, pikiran Tuhannya apa? Pikiran Tuhannya apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Enggak, bukan itu yang kumaksud. Tadi di ayat 24-nya kan diterusin, Pak. Iya, oke. Engkau suatu batu sandungan. Ya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Apa maksudnya tuh memikul salibnya? Masing-masing orang nanggung dosanya. Jangan kau serahkan kepada Yesus. Memikul salibnya bukan memikul dosa masing-masing, Pak. Bukan. Lah, apalagi kalau bukan? Bukankah salib itu adalah tujuan menurut kalian adalah untuk menebus dosa-dosa kalian? Kata Yesusnya ya, hendaklah kalian itu memikul salibnya. Ayat 25 coba teruskan, Pak. Jangan sepotong-sepotong. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu udah betul itu. Ya. Yesus rela mati demi murid-muridnya. Nah, ketika Yesus kemudian direncanakan oleh orang kafir untuk dibunuh, Tuhan inginnya apa? Tuhan inginnya apa? Dibangkitkan. Tidak mengalami. Udah kau ke gereja sana, udah kau ke gereja. Tuhan menginginkan keselamatan bagi Yesus. Di dalam ajaran Yesus Yohanes 8 nomor 29, Tuhan tidak akan membiarkan aku seorang diri, sebab Tuhan senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Tuhan tidak membiarkan dia seorang diri. Ini orang lucu. Orang-orang Kristen itu berpikir dengan Yesus datang ke sono, Yesus pasti mati. Itu pikiran kalian. Sehingga kalian menganggap Yesus betul-betul mati. Tapi pikiran Tuhan tidak begitu. Meskipun kamu berusaha membunuh Yesus, aku Tuhan tidak akan mengizinkan. Yesus itu berdoa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi atas kehendak yang terjadi. Bahkan Ibrani 5 nomor 7 apa? Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Apa doa Yesus? Diselamatkan dari kematian, bukan dimatikan. Saya mau bikin kopi lagi, silakan. Kopi saya belum jadi tadi. Lanjut. Ya, ini ada Edi. Selamat malam, Edi. Selamat malam, Bang. Ya, dari Kristen apa Oten? Krismati ya, Kristen. Oh,
Kristen. Baik. Silakan kalau mau ikut diskusi ya, berarti dari Kristen ya, bukan dari Oten ya. Dari Krismati. Kristen ya. Krismati ya betul. Silakan mau bertanya atau mau diskusi, temanya ini, siapakah penyesat itu, Bang? Oh iya, saya mau bahas itu aja ya, tema ini ya. Ya, keren. Tolong dijelaskan siapakah penyesat itu ya, betul itu aja. Oh. Baik, Gurunda lagi bikin kopi, Bang Kores mau masuk atau Ustadz Alif atau Bang Ardi atau Bang Bro Admin? Ya, aku nyambung sedikit, mumpung ini. Aku nyambung, bukan orang nyambung. Kalau gitu Oten PS Kristen atau judulnya, kalau kayak gini mah gimana atuh? Enggak. Ngelanjutin yang tadi yang sudah disampaikan Bang Suma kan. Oh baik. Ya, cuman mungkin banyak juga yang sudah menangkapkan apa yang disampaikan Bang Suma tadi, bahwa secara garis besar statement Bang Suma membuktikan dari Alkitab sendiri yang seperti disebut Amsal dan ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwa ada kemungkinan Yesus itu tidak disalib, kan begitu. Tetapi sebagai orang Kristen, kalau dengan dasar Alkitab kemudian kita menyatakan Yesus tidak disalib, itu sudah salah secara fakta dan disebut sebagai penyesat dari kalangan orang Kristen atau sudut pandang kekristenan. Yang masuk siapa? Halo? Ya, gimana Bang? Ya, yang masuk siapa? Gurunda Zuma kan? Ada kan?